Strings come undone. I will wait for you. Saudara, mari kita buka dari kitab Raja-Raja. Kitab Raja-Raja 2 Raja-Raja 5. Naaman disembuhkan. Dua Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-27, cukup panjang saudara. Kita akan membacanya berbalas-balasan, saya bagi 3 kelompok karena panjang. Saudara, saya membaca ayat 1, saudara yang wanita membaca ayat yang kedua, dan yang pria membaca ayat yang ketiga, demikian seterusnya. Jadi saya, kemudian yang wanita, lady first, kemudian yang pria. Kita akan terus sampai ayat yang ke-27. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27. Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberi kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya pakaiannya, serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, jawabnya, selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Baru saja Gehasi masuk dan tampil di depan tuannya. Berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehasi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Amin. Sampai di situ firman Tuhan. Saudara, dikatakan ayat pertama, Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Saudara, saya percaya bahwa Naaman ini sakit kusta tidak baru belakangan, saudara. Karena sakit kusta itu biasanya menular, saudara ya, dari orang tua atau dari orang-orang yang dekat, saudara. Jadi kemungkinan besar Naaman ini, saudara, papahnya atau tetangganya atau siapanya sakit kusta. Dan saudara, dan dia sejak kecil sebenarnya sudah bawa virus itu di dalam tubuhnya. Dan pada waktu tubuhnya lemah, saudara ya, maka Naaman ini, saudara, mulai kecil sedikit demi sedikit, saudara. Dan kemudian dia mulai sadar bahwa dia sudah kena sakit kusta. Yang saya mau berkata di sini, tidak mudah, saudara. Dari orang yang latar belakangnya atau lingkungannya, saudara, sakit kusta, bisa jadi panglima besar, itu tidak mudah. Apalagi kalau di dalam dirinya sendiri sakit kusta, saudara. Itu sangat tidak mudah untuk dia bisa masuk di tentara dan menjadi panglima besar. Saya rasa dia butuh menyembunyikan itu dengan setengah mati.
Dan dia harus membuktikan lebih daripada orang lain. Sehingga orang akhirnya berkata walaupun dia punya virus, walaupun dia kena sakit kusta, enggak apa-apalah. Karena nih orang hebat banget, saudara. Apa yang saya mau katakan di sini? Ada banyak dari kita punya begitu banyak alasan. Sehingga kita tidak berani naik. Dan tidak berani maju. Tidak berani mendesak. Dan tidak berani saudara mengejar apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang sebagian berkata, saya enggak bisa jadi orang besar. Karena saya ini cuma lulusan SD. Yang sebagian mungkin berkata, saya ini perempuan. Saya ini sudah tua. Saya ini bodoh, saya ini miskin. Mungkin beberapa berkata, saya sih pengennya jadi pemusik yang luar biasa. Tapi karena saya orang miskin enggak pernah bisa les musik. Jadi enggak mungkin bisa. Tapi malam hari ini saya berkata, ayo lihat Naaman. Saudara, apapun saya tahu perjuangan Naaman tidak mudah. Kalau dia sakit kusta, berarti pasti dia lahir dari keluarga yang cukup miskin dan di lingkungan yang sakit kusta. Atau bahkan kalau sakit itu sudah ada di dalam hidupnya, itu benar-benar tidak mudah. Untuk dia berjuang menjadi panglima besar. Berjuang menjadi seorang yang pemimpin daripada tentara. Saudara dan saya baca, saya berkata ternyata orang-orang sukses dan orang-orang besar hampir selalu bukan orang yang hidupnya normal dan punya dalam tanda kutip semua fasilitas yang membuat dia naik. Tapi semua orang besar adalah orang yang bisa berkata, aku tidak peduli kondisiku. Aku akan tetap kuat menerobos dan mengejar apa yang menjadi cita-citaku. Saudara, kita mulai dari Thomas Alva Edison. Saudara, Thomas Alva Edison ini terlalu bodoh dianggap oleh gurunya. Sampai diusir dari sekolah di usia 6 tahun. Karena di usia 6 tahun dia belum bisa bicara sama sekali. Saudara, kemudian Thomas ini saudara ya tidak bisa membaca. Sampai umur 12 tahun saudara dia tidak bisa membaca dan kalau membaca kebalik-balik. Ya antara J, K dia masih kebalik-balik saudara. Tapi itu toh tidak pernah menghalangi dia. Dan saudara tahu Thomas Alva Edison menemukan lebih dari 3.000 penemuan. Dan sampai hari ini termasuk orang terpandai, termasuk orang terkreatif. Ini orang pernah dikeluarkan dari sekolah. Dan dia tidak pernah sekolah lagi karena tidak ada sekolah yang mau nerima dia. Jadi ijazah SD pun tak punya. Saudara, dan di zaman itu belum ada perpustakaan yang lengkap. Dan dia bukan dari keluarga yang kaya. Tapi itu tidak pernah menghentikan dia. Dia bisa membuat 3.000 lebih penemuan. Saudara, kita ngomong Van Gogh. Saudara kalau yang senang lukisan, saudara kan tahu Van Gogh. Saudara, dan Van Gogh ini adalah orang gila saudara. Semua orang tahu dia itu orang stres. Saking stresnya, dia itu memotong telinganya sendiri. Tujuannya apa? Untuk dia bisa ngerasain dia masih sakit enggak sih? Masih hidup enggak sih? Masih ini mimpi atau tidak? Karena menurut cerita Van Gogh ini memiliki kelainan sakit. Di mana dia enggak bisa bedakan antara halusinasi dan kenyataan. Saudara, tapi orang yang begitu gila. Akhirnya dia menemukan lukisan sebagai cara dia menuangkan semuanya. Dan sampai hari ini Van Gogh disebut master dari lukisan saudara. Jadi kalau saudara bilang, saya ini orang bodoh. Saudara bilang, ingat ya. Kalau saudara bodoh enggak sebodoh Thomas kan. Saudara masih punya ijazah SD kan. Saudara harus bisa buat sesuatu lebih dari dia.
Kalau saudara bilang gue udah stres, rasanya susah. Saudara ingat, saudara belum se-stres Van Gogh sampai perlu motong telinga kan. Jadi saudara masih bisa lebih buat sesuatu yang lebih besar dari Van Gogh. Karena saudara bersama Tuhan. Saudara, ada seorang wanita yang lahir di tahun 1800-an. Dan di zaman itu perempuan belum wajib sekolah. Dan tidak ada seorang pun saudara yang jadi ilmuwan. Dialah pemenang Nobel pertama perempuan. Dan dia menangkan sekaligus 2. Namanya Madame Curie. Walaupun akibatnya telinganya menjadi tuli. Matanya menjadi buta. Karena percobaan-percobaan yang dia buat. Saudara, saya sedang mau berkata, hidup ini tidak ditentukan dari fasilitas yang saudara terima. Hidup ini tidak ditentukan dari saudara berkata saya ini mesti pandai dulu baru jadi hebat. Enggak, saudara. Saudara tahu Walt Disney, salah satu kalau kita ke Amerika selalu tujuannya buat ke Disneyland. Dan itu semuanya diilhami oleh Walt Disney. Saudara, Walt Disney tidak pernah lulus SD. Karena orang tuanya dan gurunya beranggapan dia malas dan penghayal. Saudara, bukan cuma itu. Ini anak dimasukin les menggambar. Dan juga dikeluarkan. Karena dianggap tidak berbakat. Karena kalau dia menggambar atau dia melukis, modelnya kayak kartun semuanya. Dan pada zaman itu belum ada lukisan kartun yang dihargai dan disukai. Saudara, dia punya cara yang lain. Dan di kelas selalu ngelamun, saudara. Dia berkali-kali diusir dari pekerjaan. Karena juga waktu bekerja selalu melamun, saudara. Dan kalau ditanya dia ngelamun apa, dia ngelamun cerita-cerita, saudara. Dia sampai tidak bisa makan. Dia sampai kelaparan luar biasa. Dan tidak ada seorang pun yang mau menerima lukisannya. Dan mau menerima ide ceritanya yang konyol. Dan semua yang bayangan-bayangan. Tapi toh dia tidak berhenti. Dia tidak berhenti cerita. Sampai akhirnya saudara. Beberapa orang menyukai. Dan salah satu orang yang menyukai adalah golongan raja-raja atau pangeran. Dan terus kemudian itu naik. Sampai akhirnya saudara tahu. Sekarang di mana-mana ada Disneyland, saudara. Saya masih bisa sebutkan lagi banyak. Ada seorang yang kerdil dan cacat. Namanya Toscanini. Dan dialah saudara. Seorang termasuk yang terbesar. Pemimpin orkestra di Amerika Serikat. Saudara, masih lagi kalau saudara berkata, tapi saya sudah terlalu tua bu, udah terlambat. Saudara, dunia mencatat 2 orang yang baru memulai itu di usia 70 tahun. Yang pertama adalah Kentucky Fried Chicken. Saudara, dia memulai, saudara ya, baru mulai menjual, saudara ya, menjual ayamnya di pinggir jalan. Baru mulai start masak. Dan mencoba jualan di pinggir jalan umur 70 tahun. Siapa di sini yang umur 70 tahun ke atas boleh angkat tangan? Saudara ya, mami saya mungkin mau ini. Saudara ya, dia akan memulai bisnisnya di usia 70. Saudara ya, 73 ya. Dia mau menyaingi Kentucky Fried Chicken, saudara. Saudara, kalau saudara tahu dunia lukisan, ada seorang nenek yang terkenal namanya Nenek Moses. Dan dia seorang nenek yang terkenal dengan begitu banyak ribuan lukisan dan lukisan yang bernilai. Dan dia juga baru mulai belajar melukis di usia 70 tahun. Jadi saya mau berkata, tidak ada alasan untuk kita tidak menggenapi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saudara, hari ini ngomong sama sebelahnya, bilang begini. Tidak peduli keadaan saya.
Ya tidak peduli saya punya fasilitas atau tidak punya fasilitas. Tidak ada alasan untuk saya tidak mencapai panggilan saya. Ya, kalau anak saudara berkata saya bodoh, saudara bilang lu lebih pintar dari Thomas Alva Edison. Ya. Kalau saudara berkata saya miskin, saudara berkata lebih banyak yang miskin termasuk Walt Disney. Kalau saudara berkata saya terlalu tua, ingat ya, saudara bisa mulai bisnis umur 70 seperti Kentucky Fried Chicken. Ya, Kolonel Sanders. Saudara saya berkata ayo, kusta tidak pernah menghentikan Naaman. Dan saya berdoa tidak ada satupun yang bisa menghentikan saudara. Karena saudara bersama Tuhan. Karena ada Roh Kudus yang membuat kita akan mampu melakukan apapun. Saudara kita lanjutkan. Saudara dan saat itu saudara. Dikatakan orang Aram pernah keluar dan membawa tertawan seorang anak perempuan. Saudara bayangkan kalau saudara ini direnggut begitu saja. Saudara dijadikan tawanan dan ujungnya dijadikan budak. Maka pada waktu saudara ya, dia lihat bahwa tuannya sakit. Orang yang menawan dia, orang yang membunuh orang tuanya. Maka saudara ada banyak orang kan berkata, nah loh. Ini benar-benar pembalasan Tuhan. Tuhan itu adil banget. Saya dirampas dari orang tua. Saya yang ngalamin dijadiin budak dari orang merdeka. Saya dijadiin tawanan, diseret-seret. Sekarang dia kena kusta. Haleluya. Tapi ini anak perempuan punya reaksi yang berbeda. Reaksinya berkata, Tuhan, di Israel ada nabi yang bisa menyembuhkan. Bisa enggak saudara dan saya ini ya? Begitu mendengar musuh dan orang yang menyakiti engkau sakit, mengalami musibah. Engkau melakukan sesuatu yang memberkati dia. Karena kalau kita bisa bersikap seperti itu, lawatan, kebangunan rohani bisa menyambar. Saya berharap saudara ngerti. Ada banyak yang sebenarnya reaksi kita itu tetap daging. Reaksi kita itu selalu saudara ya membalas kejahatan dengan kejahatan. Selalu begitu disakiti kita balas marah. Membuat kita sebenarnya tidak pernah lihat lawatan. Saudara, kemarin saya dengar kesaksian dari seorang hamba Tuhan, pendeta Galan namanya, dari Amerika. Dan saudara dan Tuhan bicara sungguh-sungguh kuat di hati saya. Saudara dia cerita, dia barusan pulang dari Afrika di daerah Sudan, perbatasan antara Sudan dan belakang situ. Pokoknya di daerah yang sangat terpencil. Saudara di daerah situ, itu di setiap desa, saudara, di setiap desa dibangun masjid-masjid yang besar. Dananya di drop dari Timur Tengah. Saudara, tapi bukan cuma itu saja. Mereka ini diberi semuanya termasuk senjata. Saudara, untuk menganiaya anak-anak Tuhan. Saudara, dan mereka menganiaya dengan sangat cukup brutal. Termasuk hobi mereka itu memotong, saudara. Jadi tidak dibunuh, tapi misalnya telinga dipotong, ya, atau tangan ini dipotong, saudara ya, atau kaki dibuntungin telapak kakinya dibuntungin. Benar-benar brutal, saudara. Saudara, dan itu ya, itu jadi pasukan tersendiri yang benar-benar menguasai daerah Afrika. Saudara, dan anak-anak Tuhan di tempat itu menderita. Tapi yang luar biasa, mereka itu doa terus. Dan selalu doanya adalah, Tuhan, selamatkan saudara-saudara kami. Selamatkan saudara-saudara kami. Saudara,
Dia berkata ada satu doa yang aneh. Bukan doa untuk balas. Bukan doa buat bakar. Tapi doa untuk selamatkan. Bahkan pada waktu saudara mereka mengalami aniaya. Mereka teriak seperti yang Yesus teriakkan di atas salib. Ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, dan itu berjalan kurang lebih 1 tahun. Dan seolah-olah Tuhan tidak buat apa-apa saudara. Sampai itu menjadi pasukan yang begitu besar. Dan di setiap desa dibangun masjid yang besar. Setelah di setiap desa dibangun masjid yang besar. Dan itu jadi pasukan yang besar. Saudara, pemimpinnya itu jalan dari satu desa ke satu desa untuk ngajar. Untuk doktrin saudara. Pada waktu itu dia sedang berjalan. Dan tiba-tiba saudara, Yesus menemui mereka. Yesus menemui langsung ini pemimpinnya. Ya, imamnya. Dan Yesus bilang, berhenti menyakiti umatku. Saudara, orang ini tanya, siapa kamu? Dia bilang Isa. Dia kenalkan namanya dengan nama Isa. Orang ini kaget sekali. Terus kemudian dia bilang, Isa yang mana? Dan kemudian saudara, Yesus sebutkan ayat-ayat Quran. Jadi Yesus tidak cuma apal Alkitab. Yesus apal Quran rupanya saudara. Saudara, Yesus sama sekali gak sebutin ayat Alkitab. Enggak. Dia sebutin semua ayat-ayat Quran saudara. Dia sebutin di sini. Dia bilang baca. Saudara, orang ini dengan gemetar saudara. Dia pulang. Karena dia rasakan yang namanya kasih. Dia rasakan yang namanya power. Dia rasakan jadi satu. Dan begitu pulang dia buka Al-Qurannya. Dan dia baca saudara semua ayat yang ditunjukkan Yesus. Dan dia gemetar. Karena dia temukan di Quran. Ternyata menjelaskan sangat detail tentang Yesus. Dan apa yang dilakukan oleh orang Kristen. Termasuk baptisan. Termasuk perjamuan kudus. Tapi dengan bahasa Quran. Ya kalau saudara tanya, Bu apa? Enggak tahu lah, saya enggak hafal saudara ya. Saya juga enggak pernah buka jadi enggak tahu saudara. Nah saudara, waktu itu terjadi saudara. Orang ini gemetar dan bertobat. Saudara, dan dia coba telepon pendeta-pendeta. Dan rupanya pendeta sana begitu ditelepon dia gemetar, dimatiin handphonenya saudara. Begitu ditelepon gemetar, waduh sudah sampai ke tempat saya, sudah ketahuan nih saya katanya ya. Matiin saudara. Tapi ada satu hamba Tuhan yang Tuhan bilang begini. Apa sih yang bisa dia lakukan? Dia bilang, Tuhan dia bisa bunuh aku. Tuhan tanya, kamu takut kalau dia bisa bunuh kamu? Saudara, dia nangis pendeta ini. Tuhan itu menurut saya ya sukanya nakut-nakutin juga saudara ya. Kenapa enggak bilang gitu loh ya. Ini orang bertobat gitu kan lebih enak tuh ya saudara ya. Tapi mungkin kalau diomongin gitu kita juga enggak percaya saudara. Jadi Tuhan ngomongnya enak banget. Tuhan ngomong ke pendeta ini ya. Apa yang bisa dia buat? Yang paling jahat. Dan orang ini bilang, pendeta ini bilang, dia bisa bunuh aku dan seluruh keluargaku. Tuhan cuma tanya, rela enggak? Dengan air mata dia bilang, rela Tuhan. Temui dia. Temuinlah saudara. Ternyata begitu ditemuin, ini orang bertobat saudara. Dan minta diajarin, tolong saya minta Alkitab, ajarin. Saudara, dia buka, dia ajar, diskusi Quran Alkitab. Setelah dia mantap, maka dia mulai ngajar di seluruh masjid-masjid itu. Saudara, dan di seluruh masjid itu dia tetap saudara. Dia tetap buat doa 5 waktu. Karena dia bilang saya enggak mau umat saya jadi malas kayak orang Kristen. Enggak pernah bangun pagi. Tidak pernah disiplin katanya ya.
Jadi dia tidak mau, saudara. Saudara, dia tetap saudara ada doa 5 waktu. Bahkan saudara selain mereka doa 5 waktu itu ada yang jam 3 atau jam berapa pagi, saudara ya. Pokoknya semuanya saudara itu tetap. Dia bilang itu sesuai kok dengan kitab Mazmur yang dibilang 7 kali dalam sehari. Saudara, dan mereka tetap, saudara. Mereka tidak mau kayak model orang Kristen tidak diumumkan. Jadi mereka tetap pakai loudspeaker yang besar. Karena dia bilang itu ada kok ayatnya di Alkitab. Serukanlah, kabarkanlah katanya. Saudara ya. Jadi dia benar-benar pakai speaker tapi kata-katanya dirubah sama dia. Ada banyak sekali. Jadi dia istilahnya dia gabungkan. Saudara, dan singkat cerita hari ini. Saudara, ada lebih dari 70.000 Krislam. Artinya saudara, mereka ibadah tetap di masjid. Dan mereka tetap sholat 5 waktu. Mereka tetap model pakai speaker gede jam berapa saja. Saudara, dan mereka tetap doa di tempat ibadah. Saudara ya, mereka tetap doa harus dengan baju rapi, cuci tangan, cuci kaki, saudara ya. Dia bilang saya tidak mau kayak orang Kristen tidur di ranjang terus kemudian tidur dalam hadirat Tuhan. Saudara ya. Jadi dia bilang enggak, pokoknya umat saya akan tetap cuci tangan, cuci kaki sebelum berdoa. Ya, cuci muka ya sebelum doa. Saudara, dan orang Kristen yang sekarang harus belajar dari mereka. Karena mereka lebih militan, mereka lebih disiplin. Saudara bayangkan, dan mereka memenuhi masjid-masjid itu. Saudara, penuh sesak Krislam semuanya, saudara. Pada waktu saya dengar itu, Tuhan bicara kuat di saya. Tuhan bilang, aku belum bisa bertindak sebelum ada orang-orang yang berani menderita, tapi tetap berani mengasihi. Yang walaupun disakiti, sampai darah bertetesan, tapi mereka tetap berkata, selamatkan mereka, supaya genaplah firman. Yesus mati, dan kamu juga wajib mati buat saudaramu yang lain. Saudara, pada waktu saya dengar itu, pendeta itu khotbah di depan. Tapi saya rasa hati Tuhan. Buat saya, saudara, sejujurnya, saya sendiri tidak berani bilang iya. Saya khotbah di sini makanya. Karena kemarin waktu saya dengar kesaksian, saya tidak khotbahin ini. Saya diam-diam aja, saudara. Kenapa saya khotbah di sini? Saudara, Pak Daniel waktu itu kan pergi ke Efesus, saudara. Pada waktu ke Efesus, saudara, pada waktu di Efesus itu beberapa anak dari Mahanaim masuk dan dia lihat dengan mata terbuka. Itu seperti film, saudara ya, diputar. Saudara, mereka lihat bagaimana orang-orang Kristen diterkam sama singa. Beberapa dia bisa lihat dengan mata terbuka. Itu orang-orang Kristen dibelah, saudara, perutnya. Dibuat mainan. Dan dia bisa lihat seluruh panggung itu, saudara. Tepuk tangan semuanya. Saudara, dan waktu itu Tuhan bilang, ini loh apinya, nak. Ini loh apinya. Saudara, yang lihat itu enggak satu loh. Yang lihat itu beberapa orang dari Mahanaim. Dan dia cerita sama saya sembari dengan air mata. Tuhan bilang, di sini loh apinya. Tapi saya ini kan orang nakal dan licik dan begitulah. Saya bilang begini, ayo kita doa. Kita ambil api cinta. Saya bilang begitu loh. Cinta itu macam-macam, saudara ya. Bisa menderita, tapi bisa juga dalam berkat tetap menyintai Tuhan. Tapi hanya cintalah yang bisa, saudara, untuk tetap bertahan sekalipun disiksa. Jadi saya bilang, kita ambil api cinta. Karena hanya cinta yang akan membuat apapun tidak berubah dan nyala jadi api. Karena di Kidung Agung dikatakan cinta itu seperti api, apinya Tuhan.
Begitu saya selesai berdoa, Pak Daniel datang, saudara. Dan nabi tetap nabi, saudara ya. Kalau saya ini kan bukan nabi. Kalau pengajar itu rada siksak begini, saudara ya. Tapi kalau nabi itu tidak bisa suruh siksak begitu. Dia to the point. Saudara, dan begitu di situ saya rasa, saya tidak tahu dia lihat sesuatu atau tidak. Tapi dia rasakan apinya. Dan buat saudara yang ikut ke sana, yang di dekat Pak Daniel, saudara dengar pasti teriakannya. Karena saya aja dengar yang di luar. Dia berteriak apa, saudara? Api martir, katanya, saudara. Ayo kita ambil api martir. Iya kan, Den? Nah, dia ngaku, saudara. Dan anehnya anak Auce bilang amin. Nah loh ya. Kalau tidak salah termasuk Jo paling keras. Semangat ya, saudara. Saudara, jadi pada waktu saya dengar kemarin, saudara ya. Saya tiba-tiba ingat hari ini. Saya senyum, saya bilang gini, saya rasain sekali Tuhan itu di sebelah saya. Dan Tuhan ngomong, nak, kamu ingin itu kan? Kamu berdoa bertahun-tahun untuk itu kan? Untuk lawatan yang sesungguhnya di Indonesia. Saya itu pernah masuk masjid Istiqlal. Dan sejujurnya di situ saya bilang apa? Saya teriak, saudara ya, dengan beberapa teman keliling. Saya klaim ini buat Tuhan. Saya bilang di sini akan ada kebangunan rohani, kebaktian. Di sini akan ada KKR. Dan di sini akan diserukan Yesus itu Tuhan. Saya pernah lakukan itu. Dan kemarin Tuhan ngomong sama saya. Kamu mau itu kan, nak? Saya bilang iya Tuhan. Aku mau itu. Terus Tuhan bilang, enggak bisa, nak. Sebelum ada martir-martir. Sebelum waktunya dan darah itu genap. Karena adakah yang mau, yang berkata ya, aku mau bayar harganya. Aku mau ikut mati bagi saudara-saudaraku. Saudara, anehnya di saat begitu, namanya pengajar, saudara, nakal, saudara. Di saat begitu saya ikut nangis loh, saudara. Waktu Tuhan ngomong ikut nangis, tapi pikiran gini, Tuhan besok khotbah di AOC, pas buat AOC. Dan Tuhan, saya rasa Tuhan sedikit pusing dengan saya. Tuhan bilang, kamu ini tak sindir kok enggak kerosok-kerosok ya, gitu ya, saudara ya. Tapi hari-hari ini saya berlagak tidak kerasa lah, saudara ya. Karena saya sedang menyodorkan buat Pak Daniel. Nah. Saudara, beliau selalu lebih berani dari saya. Buktinya di Efesus, saya mengambil api cinta, beliau mengambil api martir. Nah, buat saya, sesama biskota kan tidak boleh saling mendahului ya, saudara ya. Sesama hamba Tuhan tidak boleh saling mendahului, apalagi secara hitungan, saudara, anak laki-laki selalu harus lebih dulu dari anak perempuan, saudara. Jadi saya berkata, silahkan Pak kalau mau ambil api martir, gitu ya, saya mengalah lah. Tapi sekali lagi, saudara, ini bicara tentang apa yang akan terjadi di Indonesia. Saudara, Indonesia biar bagaimanapun membutuhkan martir. Saudara, saya tidak bicara martir secara jasmani saja di mana darah bercecer. Tapi saya berkata butuh martir-martir yang memberikan waktunya untuk berdoa. Butuh martir-martir yang mungkin secara ekonomi saudara pernah ditipu. Dan saudara bisa tetap memberkati dan mendoakan orang yang menipu saudara. Bahkan memberi makan mereka. Butuh martir-martir. Yang saudara mungkin pernah dirugikan, difitnah. Dan saudara justru membela orang-orang yang pernah difitnah. Yang pernah memfitnah saudara. Saya berharap kalau saudara pernah mengalami sesuatu yang sangat tidak enak. Pikiran saudara harus berubah. Bukan lagi marah. Bukan lagi kecewa. Tapi saudara harus berkata,
berarti ini waktunya aku jadi martir. Dalam bidangku untuk membalik keadaan. Saya kemarin juga dapat sebuah cerita. Ini martir dalam arti yang lain, yang lebih enak. Saudara, dia tinggal di sebuah kompleks. Dan di kompleks ini saudara ya, itu dikelilingi sama kompleks kumuh. Jadi ini kompleksnya orang kaya baru dibangun. Tetapi saudara, di daerah itu dikelilingin sama kompleksnya orang kumuh ya. Benar-benar saudara, rumah-rumah kumuh. Saudara, pada waktu kompleks yang megah ini dibangun, rupanya orang-orang yang kumuh ini menjadi iri dan marah saudara. Dan mereka saudara ya membuat kompleks yang kaya ini menjadi tempat sasaran. Saudara, walaupun dijaga kayak apapun, maling itu seringkali lebih hebat saudara. Jadi begitu siang malam juga saudara ya, itu enggak tahu dari mana orang-orang pada bisa nyusup masuk. Dan mulai nyuri, sampai mobil aja enggak pernah aman saudara ya. Mobil begitu di luar dipretelin. Ya, pembantu berapa kali disekap dan barang-barang diambilin. Sampai orang-orang sudah berkata udah enggak tahan lah, sudah mau keluar dari situ. Dan mau berkata sudahlah, ya kita jual aja. Rumah-rumah itu mulai sepi ditinggalin karena orang enggak tahan tinggal di situ. Saudara, dan kemudian ada seorang yang tinggal di situ. Dan setiap kali dia mesti pergi, saudara, anak Tuhan sungguh-sungguh. Dia mau pergi, dia urapi, dia doakan dan sebagainya. Tapi kena juga saudara ya. Beberapa kali kena juga, masuk kemalingan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi setiap kali dia mau pergi ke kantor, dia mesti lewat daerah kumuh itu. Dan dia lihat beberapa rumah saudara. Dan beberapa rumah itu sudah sampai miring. Sampai genteng-gentengnya itu merosot. Beberapa rumah itu bolong. Dan kalau hujan dia lihat bagaimana yang namanya hujan itu masuk ke dalam rumah. Saudara, dan setiap kali Tuhan bilang begini, kamu harus buat sesuatu. Dia ngomong begini, Tuhan ini orang-orang ini gak tahu diri. Kita gak ngapa-ngapain tiap hari dicolongin. Buat apa saya buat sesuatu? Tapi Tuhan terus bilang lakukan sesuatu. Akhirnya saudara, dia tidak tahan dengan dorongan Tuhan. Dia mengeluarkan uang kurang lebih 50 juta saudara. Untuk merenovasi dan memberesi beberapa rumah yang paling parah. Benar-benar dia datangin tukang. Dia bilang dia bangunin, beliin bahan-bahan. Saudara, dan bukan cuma dia ajak beberapa orang, dia sendiri keluar 50 juta, teman-temannya keluar lagi. Kurang lebih mereka keluarkan 100 juta buat beresin rumah-rumah penduduk. Saudara, begitu mereka lakukan. Penduduk itu bilang begini, bangunin kami satu bangsal yang besar. Beberapa bilang ini kurang ajar juga nih, ngelunjak. Saudara ya. Udah diberesin rumahnya masih minta lagi. Katanya kami tidak punya tempat pertemuan, gedung pertemuan. Saudara, tapi mereka sepakat untuk berkata oke lah. Dibangunin gedung pertemuan saudara ya, cuma bangsal begitu yang gede saudara. Dan setelah itu jadi, penduduk bilang kami butuh pengajar. Karena ada banyak anak kami yang tidak bisa les, tidak bisa sekolah dan sebagainya. Saudara, dan dia kasih lagi pengajar. Dia kasih guru bahasa Inggris, dia kasih guru matematika, guru sebagainya untuk ngajar. Dan hari ini saudara, ratusan anak belajar di gedung itu, gedung pertemuan, balai pertemuan itu. Tapi yang ajaib, begitu proyek ini mulai, tidak ada lagi pencurian. Tidak ada lagi saudara ya kejahatan terjadi. Mendadak saudara, ada persatuan yang begitu luar biasa. Dan hari ini ratusan anak-anak mereka diserahkan untuk dididik dan dibawa kepada Yesus. Saudara, tidak ada kebangunan rohani yang murah, itu tidak ada. Tidak ada lawatan yang murah, itu tidak ada.
Saudara, untuk menobatkan satu Naaman, ada seorang anak yang harus kehilangan semuanya. Kehilangan kemerdekaannya, kehilangan ayah ibunya, kehilangan semuanya. Saya berdoa, saudara malam hari ini saudara tidak lihat Naamannya saja. Tapi coba lihat anak ini. Rela enggak kalau demi satu orang saudara kehilangan semuanya untuk Tuhan pakai. Saudara bawa keselamatan buat sebuah bangsa. Saudara, kita lihat yang selanjutnya. Saudara tahu ceritanya, pada waktu itu saudara, Elisa berkata kepada Naaman untuk suruh mandi. Ya. Kita baca saudara di ayat yang ke-10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Saudara, kemudian kita lihat reaksi Naaman. Tapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Saudara, kita itu seringkali punya impian, punya bayangan. Dan kita berpikir harusnya begini, harusnya begitu, saudara. Kita berpikir begini, kalau kita ngelakuin kehendak Tuhan, harusnya lancar. Dan begitu ada halangan kita berhenti, saudara. Kita seringkali berkata kalau memang Tuhan mau, ya saya ini jadi berkat, ya diberkati dulu dong. Jangan sampai saya mau jadi berkat, malah saya melarat. Saudara, kita seringkali berpikir, ya kalau saya ini ya sudah ngasih kepada orang yang tepat, kita harusnya dapat 2-3 kali lipat, betul kan? Tapi kadang-kadang kita ngasih ke orang yang tepat, kita kena serangan. Dan kita berhenti. Kita berhenti. Saudara, barusan ini Tuhan ngasih saya pelajaran. Tuhan bilang baca Ayub nak. Pada waktu Ayub ini protes sama Tuhan. Ayub bilang, Tuhan kamu tidak adil. Aku ini sudah berbuat yang baik. Aku sudah melakukan ini, hasilnya apa? Kena kusta, korengan, ditinggal. Sahabat-sahabatku, istriku juga pergi, anakku mati. Saya tuh bingung sama jawaban Tuhan, saudara. Kalau saudara baca. Pada waktu Ayub nih ngomel segala macam. Jawaban Tuhan di Yesaya 40 tuh bilang begini. Lihatlah kepadaku Daniel. Loh, saudara, apa hubungannya saya ngamuk dengan Daniel? Coba dia saudara ngomel. Bilang anakku mati. Terus Tuhan jawab, lihatlah kepada buaya. Kira-kira saudara jawabnya apa? Coba. Apa saudara berkata, ya Tuhan aku ngerti. Pasti deh kalau, ya gak tahu kalau saudara sih. Kalau saya ngomong begini, aduh Tuhan, peduli amat denganku Daniel. Gua mah gak mau tahu sama buaya. Saya mau tanya kenapa anak saya mati. Tapi Tuhan, saya selalu bilang, Tuhan, kamu tuh kenapa sih? Orang Ayub lagi protes, lagi ngamuk. Kamu jawabnya Daniel dan buaya. Aduh, aku benar-benar gak mudeng deh. Terus kemudian Tuhan bilang gini, pelajari nak. Tentang Daniel dan buaya. Saudara, ternyata di waktu saya pelajari saya kaget sekali. Tiba-tiba Tuhan bukakan. Saya bilang, aduh Tuhan, kamu kalau ngomong tuh susahnya kayak begitu loh. Karena itu pantas ada ayat yang berkata, kemuliaan Tuhan adalah menyembunyikan segala sesuatu. Kemuliaan raja-raja adalah menyelidiki. Tuhan bilang Ayub itu nak sudah masuk golongan raja-raja. Kalau dia tidak bisa menyelidiki, dia tidak layak di situ.
dia harus bisa menyelidiki. Kenapa aku bicara kuda Nil dan kenapa aku bicara buaya. Saudara, dan pada waktu saya menyelidiki saya baru mengerti. Saudaraku, Daniel dan buaya adalah termasuk binatang yang secara gen atau secara saudara ya badannya dan sebagainya itu ada dari sejak Adam dan Hawa, dari sejak pertama kali diciptakan sampai hari ini. Saudara, yang sama-sama dengan mereka, umurnya sama, jenisnya mirip, itu T-Rex, dinosaurus. Saudara, sebatang itu. Kalau saudara lihat yang sekarang kayak kuda, ini sudah apa ya, evolusi. Sudah banyak ganti gaya, model. Tapi yang modelnya kira-kira masih mirip. Walaupun dalam apa itu dulu badannya lebih gede, sekarang lebih kecilan dikit. Tapi masih mirip saudara ya. Itu adalah dinosaurus. Itu adalah hippo, saudara ya, kuda Nil dan buaya. Sampai di dalam saya waktu pelajari biologinya dikatakan. Mereka ini binatang tertua. Dan mereka ini termasuk hampir-hampir. Cuma mereka yang survive. Yang lain saudara yang termasuk binatang yang masih survive adalah komodo saudara. Saudara, mereka ini termasuk yang survive. Lewati segala macam tantangan. Lewati keadaan dan cuaca yang berganti-ganti secara ekstrim saudara. Saudara, dulu panas kemudian dingin, ada banjir, ada saudara segala macam. Hippo atau kuda Nil saudara ya, dengan buaya ini survive. Dan Tuhan itu mau ngomong begini sama Ayub, Yub, kamu itu lebih dari kuda Nil dan buaya. Karena kamu ini anak-anakku, pangeranku. Engkau ini serupa dan segambar dengan aku. Kalau kamu tidak bisa survive, mengelewati keadaan yang begitu ekstrim, kamu tidak bisa disebut raja-raja. Saudara, dan saya rasa Ayub mudeng. Hidupnya melewati ekstrim demi ekstrim. Saudara, dia melewati yang namanya saudara ya begitu kaya dan kemudian menjadi begitu miskin. Betul? Dia mengalami begitu dipuja. Sampai Ayub berkata orang itu dulu tidak berani saudara ya bicara kalau dia sudah bicara. Tapi dia dibanting sampai semua orang menghina dia. Dia itu disebut orang yang begitu berbahagia. Dikelilingi anak, dikelilingi hamba-hambanya, istri semuanya. Tapi dia mengalami yang namanya begitu menderita. Alkitab menyebut dia pernah begitu sehat. Tapi dia pernah begitu sakit. Sampai tulang-tulangnya, seluruh kulitnya tidak ada yang sehat. Saudara, tapi Ayub mengerti. Karena itu Ayub bertahan. Dan Ayub keluar sebagai raja-raja. Saudara, tapi ada dua lagi, ada yang kedua. Ada banyak yang ajaib dari buaya dan kuda Nil. Kalau saudara bilang, apalagi Bu ceritain, ya belajar sendiri. Kan saudara mau jadi raja-raja kan. Kemuliaan raja-raja adalah menyelidiki segala sesuatu. Tapi saya kasih yang satu lagi. Salah satu lagi yang terhebat dari dari kuda Nil dan buaya. Itu adalah daya gigit. Saudara, daya gigit nyaplok. Nah, saudara ya. Kalau dia sudah nutup saudara ya. Sudah nutup gini, pap. Ya, hampir tidak ada yang bisa membuka. Saudara, untuk kalau buaya ini udah nutup ya. Untuk manusia membuka itu butuh alat, butuh dicongkel 3-4 orang. Saudara, saya baca di situ. Dikatakan saudara daya tutup kuda Nil. Tutup gini loh, pam gitunya saudara.
itu 816 kilo per sentimeter kubik. Saudara bayangin, tenaga nutupnya 816 kilo per sentimeter kubik. Punyanya buaya, saudara, itu 400 kilo per sentimeter kubik. Saudara, dibanding hiu itu tidak ada apa-apanya. Hiu itu cuma sekitar 50-an. Saudara, anjing yang galak lah. Doberman, terus apa lagi? Rottweiler, apalah saudara ya. Itu ndak nyampe 38, 39. Tapi buaya dan kuda Nil itu daya gigitnya pap. Saudara, itu ratusan. Nah saudara, istilahnya begini loh. Kalau dia lihat mangsa ya, atau dia mau sesuatu, dia akan ambil caplok dan tidak akan dilepaskan. Pada waktu saya lihat itu Tuhan bilang itu loh yang aku mau dari Ayub. Seberapa dia mau untuk aku membelanya. Seberapa dia menginginkan aku. Apakah dia bisa mengalahkan segala situasi. Dia bisa terus berkata pokoknya aku mau itu, dan dia gigit dan tidak dilepaskan. Atau dia menjadi orang yang begitu mudah menyerah. Dan tidak pernah punya visi, tidak punya misi. Saudara, dan pada waktu itu saya bilang, ya saya ngerti Tuhan. Tuhan terangkan banyak hal, saya pelajari banyak hal. Baru saya ngerti kenapa Tuhan khusus ngomong sama Ayub tentang kuda Nil dan buaya. Nah saudara, kembali ke soal Naaman. Naaman mendapat halangan. Halangannya cuma kecil. Dia disuruh mandi, saudara ya. Dan itu merendahkan gengsinya. Kalau dia disuruh misalnya, Naaman, ya kamu pergi ke hutan. Cari buah si malakama yang ada di Indonesia. Mungkin dia cari. Karena buat dia itu wow. Dia bisa ngejar. Dia tunjukkan keperkasaannya. Tapi kalau bilang gini, Naaman mandi tuh di kali itu yang kotor, jelek, sama tukang-tukang, sama apa ya, sama saudara anak-anak kecil. Dan saudara bisa bayangkan dia harus buka baju di depan saudara ya. Pegawai-pegawainya, dan berarti semua orang lihat kustanya saudara. Dan itu tempat umum. Buat dia hambatannya, pride-nya, kesombongannya. Tapi yang luar biasa, karena anak buahnya ini anak buah yang baik. Kadang-kadang ada anak buah yang kelihatannya baik, tapi ngipasi kesombongan tuannya. Saudara, saya sering lihat, misalnya nih ya, bosnya nih sakit hati, diomongin orang. Anak buah yang baik akan bilang gini, ini waktunya mengampuni, bukan waktunya sakit hati. Tapi anak buah yang menjilat akan bilang ini, benar bos, kurang ajar memang orang itu. Sikat aja, kutukin kalau perlu. Saudara, dan percayalah penjilat lebih disayang daripada yang bijak loh. Pilihan di antara saudara, mau jadi penjilat ya, atau mau jadi yang bijak. Dan anehnya kita juga begitu. Kadang-kadang kalau kita ngalamin sesuatu kita lebih suka dengan orang-orang yang mengipasi. Orang-orang yang membawa kita untuk memilih daging dan bukan untuk memilih roh. Saudara, saya berdoa ya, supaya saudara itu tahu memilih teman dan orang-orang di dekat saudara. Saudara, saya bersyukur sekali. Saya punya 2 orang yang di dekat saya. Yang paling dekat di Mahanaim. Saudara pasti kenal, Pak, dua-duanya pernah khotbah mungkin di sini. Pak Luki dan Bu Iren. Saudara, sejujurnya itu 2 orang tidak pernah
pernah mengenakkan saya, saudara. Dalam arti saudara, kalau saya lagi kedagingannya muncul, saudara. Saya lagi kesel banget, saudara. Saya kesel banget waktu itu sama Pak Agung. Saya bilang, oh enak aja ya, gitu ya. Waktu itu kan dia mau buat sekolah, saudara. Dan dia ambil guru-guru saya. Jadi dia minta kepala-kepala sekolah itu untuk setiap minggu, saudara. Ya pergi dan ke Semarang seminggu gantian, saudara. Terus buat seleksi, buat nyari orang, buat interview, saudara ya. Nanti setelah seminggu 10 hari balikin. Ganti lagi yang lain, itu non-stop, saudara. Wah ngamuk saya, saudara. Saya bilang enak aja ya, saya bilang begitu ya. Ini yang di Bekasi kan perlu diurusi, saya bilang begitu. Terus saya bilang gitu, bagaimana mungkin dia tinggal kasih perintah tolong kirim ya. Kepala sekolah tolong kirim ini, tolong kirim ini. Loh gimana ini mau ujian, mau segala sesuatu. Saya bilang begitu, saya udah emosi nih, emosi. Terus kemudian Lucky dengan santainya ngomong begini. Dia bilang gitu ya. Please kasih contoh yang benar ya. Di depan anak buahmu. Terus saya bilang, maksudmu apa? Kalau engkau mengajarkan kami, kau tidak hormat dengan yang di atasmu. Engkau marah dengan keputusan yang di atasmu. Bagaimana nanti orang lihat, anak buahmu pun akan bersikap seperti itu. Saudara saya diem aja. Saya sebel juga sih saudara ya. Tapi saya tahu itu benar. Saudara, saya tahu itu benar. Saudara, pada waktu itu papa saya kecelakaan. Ibu Evi meninggal dunia. Saudara Pak Samuel dapat masalah. Waktu itu ada kebaktian. Saya masih ingat. Saya sebenarnya udah gak bisa mimpin kebaktian. Muka saya udah berantakan. Saya masuk, Pak Lucky tunggu saya di bawah. Terus dia bilang, kamu mesti khotbah loh. Saya bilang, saya tahu, tapi saya enggak bisa. Dia pegang saya, dia peluk saya dan dia bilang begini. Enggak waktunya ya pakai emosi. Biar bagaimanapun dia bilang, kamu panglima Tuhan dan kamu pemimpin Mahanaim. Tunjukkan spiritmu. Dalam hati saya ngomong gini, lu ngomong enak ya, gue sebel gitu ya. Tapi saya tahu dan tahu saudara. Saya memilih orang yang seperti itu di sebelah saya. Saya tidak pernah memilih pejilat di sebelah saya. Akan sangat enak, saya punya beberapa orang yang pada waktu begitu dia akan ikut nangis sama saya dan bilang, iya memang menyedihkan, papa kecelakaan. Itu saudara ya. Itu enak di daging, sungguh itu enak di daging. Tapi saya bersyukur, saya kadang-kadang ngomong sama Pak Lucky. Tahu gak Luk, sebenarnya ya gue mau ngomong sama lu aja udah sebel. Karena pasti jawaban kamu itu motong daging. Dia bilang, tapi saya bilang, tapi sampai kapanpun ya, saya akan pilih kamu sebagai orang yang paling dekat untuk jadi orang keduaku di Mahanaim. Karena kamu orang yang terus bawa saya ada di dalam roh dan kebenaran dan bukan hidup karena daging. Ibu Iren sama. Ibu Iren selalu cuma Ibu Iren lebih lembut. Kalau Ibu Iren itu muter ngomongnya saudara. Tapi ujungnya sama saudara ya. Kalau Pak Lucky to the point, kalau Bu Iren muter. Kalau misalnya saya sudah mulai emosi sama anak buah. Gitu ya, dia mulai cerita. Saya denger ya di sana ya. Ceritanya begini-begini. Oh tujuannya sih ngocehin saya. Tapi kalau Bu Iren gak pernah nembak langsung. Selalu pakai saya dengar di sana, ceritanya begini, ujungnya nyindir saya. Saya tahu saudara. Saya kalau sudah begitu saya bilang gini, Ren, lu ngomong to the point aja deh. Lu maunya apa sih? Kata saya gitu ya. Dia ketawa saudara ya. Karena saya bersyukurlah, saya punya 2 orang ya. Yang selalu saudara, gak ngenain di daging. Tapi selalu saudara, mereka bawa saya dalam kebenaran.
Seorang pemimpin tetap butuh orang-orang di sampingnya. Dan biar setiap saudara mengerti bahwa kita harus jadi orang-orang yang membawa saudara kepada kebenaran. Dan bukan jadi orang yang sekedar jadi kipas. Saudara balik, Naaman menghadapi satu, yaitu ujian saudara. Ujian kesombongan. Saya bersyukur Naaman punya orang-orang yang hebat yang membuat dia berkata, aku lewati ujian ini. Dan ujungnya saudara, dia mengalami kesembuhan. Saudara, setiap kita, kekuatan menggigit kita menentukan seberapa besar kita bisa lewati banyak hal untuk kita bisa mencapai apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang saudara, ujian itu kelihatannya sampel kecil, tapi bisa buat kita jatuh. Tapi saudara, kadang-kadang ujian itu besar, sampai rasanya kita berkata, tidak mungkin saya daki gunung itu. Kadang-kadang ujian itu saudara kelihatannya begitu mengerikan, duri-duri. Sampai kita bilang, aduh Tuhan, sakitnya kayak apa. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Dia sudah mengukur kekuatan kita. Yang Tuhan cari sebenarnya cuma daya gigit kita. Kemampuan dan kemauan kita, tekad kita. Untuk meresponi dan untuk mengingini apa yang dari Tuhan. Sampai kita bisa bilang makananku ini ya melakukan kehendak Tuhan. Dan menyelesaikan. Jadi pekerjaan Tuhan itu bukan beban. Tapi makanan seperti hipo atau seperti buaya itu lihat makanan. Bam. Digigit. Kita harusnya lihat kerjaan itu gitu. Itu makanan. Bam. Yesus sampai tidak tidur. Yesus tidak makan. Karena dia bilang, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan. Saudara, ada yang sudah nonton Slumdog Millionaire? Ada saudara ya. Saudara itu salah satu orang yang punya daya gigit lumayan hebat saudara. Saudara, saya suka film-film bagus ya. Dan saya bersyukur saudara. Setiap kali ada film bagus selalu ada orang yang bilang, Bu ini film bagus katanya ya. Jadi saya nonton. Saudara, ceritanya saya ambil cuplikan aja. Contoh daya juang, daya gigit. Saudara, anak ini suka sekali sama bintang film. Dan bintang film itu, saudara ya yang tahu sudah ketawa duluan. Saudara, dan bintang film itu akan datang ke kompleks dia. Nah saudara, ini anak tinggal di kompleks kumuh, miskinnya minta ampun saudara. Saudara, dan hari itu saudara dia lagi buang air saudara. Dan buang airnya itu cuma saudara ya di bawah tuh kubangan, rawa. Terus kemudian didirikan saudara ya pakai bambu ya, dibolongin tengahnya, di situ saudara buang air. Ya, buang air besar plung saudara ya. Nah saudara ditutup saudara ya sama bambu saudara. Terus kemudian pas dia lagi buang air saudara, itu ada orang datang ketok-ketok, dia nggak boleh. Karena dia pokoknya tenang aja di situ saudara. Temennya ngamuk saudara. Pas dia lagi buang air nongkrong senongkrong-nongkrongnya. Tiba-tiba itu helikopter datang saudara. Helikopter datang saudara ya, membawa si bintang film itu. Wah, semua orang lari ke sana. Temennya yang udah jengkel ini saudara yang di luar yang nungguin dia ganjel sama kursi. Jadi ini orang gak bisa keluar. Wah, ini anak pengen ikut lihat kan. Wah, dia kotok-kotok. Dia mau coba loncat. Gak bisa saudara. Terus pada waktu itu dia bilang, gimana caranya keluar? Dia pusing, dia tahu hanya ada satu jalan keluar. Untuk dia bisa tetap ketemu sama si bintang film. Saudara tahu masuk mana? Masuk bawah saudara. Saudara, dan saudara kalau lihat filmnya keren banget saudara. Dia tutup hidung. Dan tiba-tiba dia loncat dengan penuh keyakinan. Blang saudara ya. Dan dia keluar dari situ seluruh tubuhnya. Maaf kata, tai semuanya.
Saudara, dan dengan penuh tai, maaf kata saudara, dia lari pergi ke bintang film itu. Akibatnya apa? Tidak ada seorang pun yang berani menahannya. Tidak ada seorang pun yang berani mencegahnya. Yang lain kan semua ditahan saudara ya. Yang lain semua dicegah, polisi pun semua nyegah saudara ya. Ini karena melihat begitu luar biasanya dari ujung ke ujung full tai saudara. Saudara, dia tidak ada yang berani megang. Tidak ada yang berani saudara nyentuh. Dan karena itu saudara, dia lari terus, tidak tertahankan seperti juara maraton. Dia sodorkan foto dan tanda tangan. Dan bintang film itu karena terlalu bau, cepet-cepet tanda tangan supaya dia pergi. Dan dialah satu-satunya anak di desa itu yang dapat tanda tangan. Saudara, dan ini kejadian sungguh loh saudara. Ini film bukan cerita dongeng, ini film adalah kejadian sungguh saudara. Pada waktu saya lihat itu, Roh Kudus tuh ngomong begini sama saya. Halangan tuh seringkali cuma sekecil itu. Sangat menjijikkan, sangat menakutkan, sangat memalukan. Tapi begitu engkau lewati, belam, engkau akan lihat terobosan besar sedang terbuka. Terus saya bilang, tapi tai ya Tuhan. Ya kurang lebih seperti itu. Dan Tuhan bilang, seringkali yang engkau lihat itu sebagai halangan. Justru itulah fasilitas untuk engkau mencapainya. Saya berharap sebenarnya masih banyak yang saya mau bagikan. Tapi sampai di sini dulu, besok kita sambung saudara. Baru 3 ayat. Saudara, dan saya bilang ada yang besar buat saudara. Di hati saya terus saya rasa kota Bandung akan segera mengalami lawatan. Ada yang besar, ada yang besar. Dan itu bukan cuma buat kota Bandung. Tapi buat setiap pribadi buat saudara. Saudara coba lihat hari ini ya di Bandung. Dan saudara harus tahu bahwa apa yang jasmani itu sebenarnya menggambarkan yang rohani. Saudara lihat bahwa setiap Sabtu malam minggu, Bandung itu padat, seluruh orang Jakarta, Jabodetabek pergi ke sini. Betul kan? Akan terjadi saudara. Begitu ada api yang luar biasa di Bandung. Sampai orang dari mana-mana di seluruh dunia akan datang ke sini. Saudara, setiap kali saya lihat itu, bahkan saudara, saya pergi ke luar negeri, teman saya dari luar negeri, dari Belanda loh saudara. Datang di airport, telepon, ngobrol, dia ngomong begini. Di Bandung yang bagus mana loh? Sejak kapan lu dari Belanda langsung cari Bandung? Ya pokoknya sekarang yang kedengeran yang paling asik buat shopping, buat makan, buat hangout, Bandung. Dan saat itu saya berpikir akan terjadi, lawatan itu akan mulai dari Bandung. Dan orang kan berkata, kita harus ke Bandung kalau kita mau temukan sesuatu. Saudara, tahu enggak, sekarang ini ada sesuatu yang aneh. Orang belanja itu enggak lagi nomor 1 adalah Mangga 2 loh saudara. Tapi Bandung. Saudara tahu, secara roh, sekali waktu ini akan jadi kota di mana kota yang mendandani dan memberikan baju-baju model-model yang terbaru secara roh. Saya berharap saudara ngerti. Dan yang lebih luar biasa lagi, orang cari makanan di Bandung sekarang. Dan ada puluhan sampai ratusan. Saya dapat datanya di koran. Orang-orang yang di Bandung mendadak kaya loh saudara. Gara-gara factory outlet maupun saudara ya. Di pinggir-pinggir jalan loh. Yang jual pisang molen, kayak jual nasi goreng gila. Jual apa aja, colenak yang terkenal. Batagor. Itu sampai masuk koran.
Ada puluhan bahkan ratusan termasuk kaos-kaos di Bandung. Jin, orang mendadak kaya karena tidak tahu apa. Ada yang nyedot semua orang buat datang ke Bandung. Saya tidak tahu, mungkin saudara berpikir itu sebuah kebetulan. Saya bilang enggak. Ada sesuatu di alam roh. Saudara semua akan bisa jadi milioner. Jasmani dan rohani. Saya berharap saudara nangkap. Saya berharap saudara nangkap. Ada yang ajaib. Kalau saudara tidak nangkap kebangetan. Sekali lagi kalau saudara tidak nangkap, maaf aja saudara. Berarti saudara bukan golongan siapa? Raja-raja pintar. Yang nangkap, pelajari apa yang terjadi di Bandung. Karena sesuatu sedang terjadi. Sesuatu sedang terjadi. Mari kita berdoa. Saya minta nanti Pak Daniel berdoa. Saya minta kita akan bangkit berdiri dan nyanyi. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Ada sesuatu buat saudara dan saya malam ini. Ada sesuatu. Saya sungguh-sungguh merasakan bahwa saudara sedang disiapkan untuk memasuki tahun Raja-Raja. Memasuki sesuatu yang akan sangat berubah untuk kota ini. Heartstrings come undone.